Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Koslusiono dari kelas BIG dengan NIM 201200230. Saya akan membahas terkait artikel yang saya buat, yakni konsekuensi perubahan kebijakan nasional terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Yang membahasnya terkait kebijakan Merdeka Belajar, evaluasi pembelajaran PAI pada kebijakan Merdeka Belajar dan pendidikan agama Islam. Yang pertama itu pengertian kebijakan pendidikan. Sebelum kita membahas mengenai kebijakan pendidikan, ini kita harus tahu apa itu kebijakan. Kebijakan atau pelisai secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Yunani atau polis, yang artinya kota atau suci. Dalam hal ini, kebijakan berkaitan atau berkenaan dengan gagasan, pengaturan organisasi yang merupakan serangkaian peraturan yang sama-sama diterima oleh pemerintah atau lembaga yang bisa mencapai tujuan yang mereka harapkan. Pengertian kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mencapai mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam sesuatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Kebijakan Merdeka Belajar Nadiem Makarim. Kebijakan Merdeka Belajar memiliki arti adalah suatu usaha dari pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangun serta mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini dibuat agar mengangkat daya saing lulusan lembaga pendidikan pada skala nasional maupun skala global. Yang poin-poin pentingnya terkait perubahan mekanisme pelaksanaan USBN, perubahan bentuk UN, kebebasan guru dalam menyusun RPP, dan keempat adalah kebebasan sekolah dalam fleksibilitas penerapan sistem zonasi. Evaluasi pembelajaran PAI. Pada mata pelajaran PAI atau mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang memiliki ciri khususnya tersendiri, yakni karakteristik dari mata pelajaran PAI yakni memasukkan nilai ilahiyah sebagai core value dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Dalam evaluasi pembelajaran PAI ada 4 poin, yakni karakteristik mata pelajaran PAI, yakni maksudnya adalah nilai ilahiyah ditetapkan sebagai core value dalam pembelajaran proses pembelajaran belajar mengajar. Yang kedua adalah peraturan Menteri nomor 23 tahun 2016 yang di situ dijelaskan tata cara bagaimana cara evaluasi dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran PAI yang meliputi evaluasi perencanaan, evaluasi pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi efisiensi, dan evaluasi program komprehensif. Dan untuk poin keempat ini teknik pengambilan data evaluasi. Selanjutnya adalah pendidikan agama Islam. PAI dibangun oleh dua makna, yakni pendidikan dan agama Islam. Salah satu pengertian dari pendidikan menurut Plato adalah membangun potensi peserta didik baik dalam ranah kognitif maupun pengetahuan dan ranah religi atau bisa dikatakan moral dan akhlak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran PAI. Pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar, yakni sebagai suatu kegiatan bimbingan pengajaran atau pelatihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya adalah peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan dalam arti dibimbing, diajari, dan dilatih dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, pengamatan terhadap ajaran agama Islam. Selanjutnya, pendidik melakukan bimbingan pelatihan secara sadar terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Terus kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamatan ajaran Islam secara didik. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.